Sadar nggak bahwa hidup adalah perjalanan? Kalau sadar hidup adalah perjalanan, berarti kita harus mencapai tujuan. Tujuan kita mengembalikan sang jiwa yang berasal dari Allah kepada sang maha jiwa untuk memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Makanya malaikat yang harus kita kenal pertama kali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Supaya kita ketemu dulu Allahnya, ketemu Rasulnya. Supaya sang jiwa itu tidak berjalan sendiri, ada pendampingnya, ada guru sejatinya yang mendampingi. Insya Allah dalam perjalanan tidak akan salah jalan. Satu. Malaikat yang mana lagi yang harus kita kenal? Yang kedua, malaikat yang kedua yang harus kita kenal adalah malaikat Ijrail. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Pada pintar biasanya kalian. Kalau urusan ngapalin kayak gitu-gitu udah keren lah pokoknya. Disangkanya ntar di akhirat mau ditanya gitu ada ujiannya. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ijrail gitu. Gitu? Gak penting. Yang paling penting sekarang kita kenal dan ketemu dengan malaikat itu. Kan malaikat saya bilang tadi tekad, karep. Malaikat Ijrail tugasnya apa? Mencabut nyawa. Makanya kata Nabi, mut anta qabla mut. Belajarlah mati sebelum kamu mati. Kata orang tua kita, kamu harus bisa mati sak jroning urip supaya kamu bisa kenal jati dirimu. Harus belajar ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu sangkan paran. Dari mana kamu asal, apa tugasmu, setelah ini kamu mau kemana? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kamu harus berkenalan dengan malaikat Ijrail. Agar kamu bisa belajar mati selagi hidup. Agar bisa mengalami ayat kullun nafsin zaikatul maut. Belajar merasakan mati. Ayo pikirkan kata-kata saya. Belajar merasakan mati pada saat setelah mati atau masih hidup? Masih hidup atuh. Kalau sudah mati, kita tidak akan pernah bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati harus hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati sekarang mumpung masih hidup. Sok yang waras pikirannya. Orang yang mati tidak akan merasakan mati. Namanya juga mati. Kan merasa itu harus hidup. Ini ngerti nggak saya ngomong? Makanya berkenalan dengan malaikat yang kedua, namanya malaikat Ijrail, supaya kita belajar mati sakjroning urip, supaya kita belajar untuk mematikan diri. Disitulah kita belajar membunuh ego, membunuh keakuan, dan lain sebagainya. Banyak. Kalau sudah berkenalan dengan malaikat Ijrail, apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Kita harus berkenalan dengan malaikat Mikail. Tahu malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan rezeki. Apa sih rezeki yang paling besar, yang paling agung apa? Duit? Harta gitu? Ya Allah, jangan cari uang, cari yang punya uang. Jangan cari rumahnya, cari yang punya rumah. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sitai wasaif falyambudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Jangan cari uangnya, cari yang punya uang. Kalau kamu cari yang punya uang, kamu akan dapat dua, dapat yang punya uang dan dapat uang. Kalau kamu cari uang, uang itu hanya bayangan kamu, uangnya nggak dapat, yang punya uang juga tidak kamu dapat. Makanya dalam hidup cuma dua, dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Lanjut. Jadi yang ketiga apa? Malaikat Mikail. Siapa malaikat Mikail? Yang menurunkan rezeki, betul. Rezeki yang paling agung ya Allah. Mau cari apa?
Mencari apa? Maka di Quran dikatakan laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mirabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Karunia dari Tuhan yang paling besar adalah fadlan mirabbikum, keutamaan dari Tuhan. Keutamaan dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu dulu bab itu selesaikan. Kalau besok pun harus mati gak apa-apa. Kenapa? Sudah tahu jalan pulangnya. Itulah tugas malaikat Mikail. Menurunkan apa? Rezeki. Rezeki yang paling agung apa? Ya Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, dibantu oleh Munkar dan Nakir, dibantu oleh Ijrail, dibantu oleh apa? Tadi Mikail. Maka kita pun akan menjadi mudah berkenalan dengan malaikat Israfil. Siapa Israfil? Yang meniup sangkakala. Tandanya apa sangkakala ditiup? Tandanya kiamat, tandanya bangkit. Maka kamu akan mengalami hari kebangkitan. Bangkitnya apa? Bangkitnya kesadaran. Indah ya? Sudah berapa malaikat? Munkar Nakir sudah. Ya toh? Ijrail sudah. Mikail sudah. Israfil sudah. Udah berapa? 5 tuh. Munkar Nakir kan 2. Ijrail 1. Mikail 1. Israfil 1. 5 ya. Jangan korupsi. Udah 5 tuh. Kan 8 semuanya. Oke. Nah kalau sudah sampai di Israfil, sudah kiamat, sudah mengalami kebangkitan kesadaran, sudah tahu jati diri, sudah tahu dari mana asal, kemana harus pulang. Di situ kita akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Masuklah kita kepada malaikat Jibril. Siapa Jibril yang menurunkan wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Kita nggak belajar itu, nggak belajar ini, tiba-tiba ngerti. Itu namanya miladun ka ilman. Itu yang namanya ilmu laduni. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Makanya kalau ketika saya sedang memberikan BMK, kalian perhatikan. Nanti kalau kalian sudah menyaksikan pusat semesta pada diri kalian sendiri, baca ayat mana saja kalian mengerti sendiri. Betul? Baru kaget. Loh, gampang ya memahami Quran. Baru kaget. Itu yang disebut dengan melampaui kecerdasan pikiran. Itulah para nabi, para rasul. Gak sekolah, gak pernah masuk bangku kuliah, tidak pernah belajar di akademik. Tapi beliau itu adalah bisa menguasai ilmu apa saja. Itulah pentingnya anak-anak kita harus belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang melampaui intelektualitas, namanya ilmu kesadaran. Di situ kita akan memasuki yang namanya intelijensia. Sudah ketemu berapa malaikat sekarang? 6. Alhamdulillah ya. Semua ada di sini kan? Munkar dan Nakir yang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa dirimu? Sudah lewat Munkar dan Nakir. Sampai menemukan jawaban Allah dan Rasulnya. Malaikat Ijrail, kita belajar mati sak jerning urip. Malaikat Mikail, turunnya keutamaan dari Tuhan. Tuhan itu sendiri. Malaikat Israfil, bangkit kita dari keterpurukan, bangkit dari ketidaksadaran, mengalami kiamat yang sesungguhnya. Kiam itu artinya bangkit. Masuklah kita fase berikutnya, malaikat Jibril. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Masih ada 2 lagi. Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Penjaga pintu surga. Mana surga? Ya ini. Ini mau dipercayakan ke siapa? Kalau dipercayakan pada Ridwan, ridho. Apapun yang terjadi, ridho. Dimarahin orang, ridho. Duit banyak, ridho. Kehilangan duit, ridho.
Karena itu punya Allah, tidak pernah merasa kehilangan sesuatu yang bukan milik kita. Hidupnya sudah ridho, apapun yang terjadi menerima apa adanya, bukan ada apanya. Itulah tubuh ini sudah dijaga malak ridwan, penjaga surga. Jadi surga enggak ini? Jadi surga enggak ini? Kalau sudah jadi surga, apa yang terjadi berikutnya? Kita akan ketemu malaikat raqib. Siapa raqib? Pencatat amal baik. Yang dicatat tiap hari amal baik. Bicara menyenangkan. Punya uang berbagi. Rumahnya dikunjungi orang, nyuguhan. Punya kebun, punya ladang, undang orang untuk mereka menikmati berkah semesta. Itu orang yang sudah sampai di raqib. Yang dia catat setiap hari adalah amal baik, amal baik, amal baik. Tidak ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dalam hidup ini. Maka dikatakan di ayat ini, malaikat menjunjung, 8 malaikat menjunjung tinggi aras di atas kepala mereka. Sudah hidup nggak 8 malaikat itu dalam dirimu? Munkar Nakir sudah hidup. Israil sudah hidup, Mikail sudah hidup, Israfil sudah hidup, Jibril sudah hidup. Selanjutnya apa? Ridwan hidup, Raqib hidup. 8 malaikat. Lah tekor ada 2 lagi. Yang 2 itu berbahaya, yaitu malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Silahkan serahkan tubuhmu pada malaikat Malik. Malik itu milik, milik itu aku. Kamu akan menjadi orang yang tersinggungan, gampang marah, gampang terbakar, gampang terkena hoax, gampang sakit kepala, gampang pusing, kunang-kunang, cara rangkel, segala di pikiran. Nah itu, terhina sedikit, pencemaran nama baik, lapor. Ya itu tuh si Malik tuh. Percayakan dirimu pada Malik. Malik tuh milik, milik tuh aku tuh kepunyaan. Semua orang yang merasa ini aku, ini milikku, ini kebunku, ini mobilku, ini anakku, ini suamiku, ini istriku, semua aku. Rusak hidupmu. Betul? Itulah yang membuat kamu menderita. Pelitnya auzubillah. Ini duitku. Padahal kata Allah, aku titipkan rezeki ini padamu. Ada bagian untukmu, ada bagian untuk orang lain yang akan aku hadirkan padamu. Begitu kita dapat rezeki uang, ada orang pinjam uang ke rumah, harus tahu itu yang menghadirkan Allah. Karena Allah nitip pada kamu buat mereka. Ada orang yang minta sumbangan, harus tahu kalau itu ada titipan buat mereka. Siapa yang menghadirkan mereka kalau bukan Allah? La haula wala quwata. Tapi kamu tutup mulut, tutup wajah. Bahkan diusirnya mereka karena merasa ini uangku, ini milikku. Dan orang yang semacam ini sedikit aja uangnya hilang, yang dipikir yang hilang. Ada nggak yang kayak gitu? Di mana? Nah loh. Ini ngajinya kemana aja selama ini? Kalau ngapalin malaikat kalian udah lancar, tapi praktek, mempraktekkan malaikat dalam hidup, mulai gagu. Karena ngajinya cuma sebatas syar'i, jadi penghafal. Itu namanya learning to know, tidak learning to do. Maka kamu tidak pernah learning to be, tidak akan pernah menjadi dirimu. Kalau orang yang sudah dijaga tubuhnya dengan malaikat Malik, maka tubuhnya setiap saat jadi neraka. Apa yang terjadi? Berikutnya yang dia catat adalah keburukan. Siapa pencatat keburukan? Siapa? Nah, Atid. Pinter kamu. Apalagi keburukan orang. Catat terus. Bahkan punya daftar keburukan orang. Orang gila itu. Makanya Quran itu hebat. Quran mengatakan kalau aras ingin dijaga kesuciannya, percayakan pada 8 malaikat.
Dan jangan coba-coba kamu percayakan pada dua malaikat, Malik dan Atid. Begitu kita jaga tubuh ini dengan Malik, saya kasih tahu, yang kamu lakukan setiap hari adalah keburukan. Makanya saya tempo hari memberikan kajian tabi'in